Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Marta Widiawati, S.Hum M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang saya hormati hadirin sekalian yang menyaksikan pidato saya hari ini. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Wita Kristi Erliana, mahasiswi Program Studi Agroekoteknologi Universitas Diponegoro. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk hadir dalam forum akademik ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar sebagai Etika Intelektual Mahasiswa. Hadirin yang saya hormati, mahasiswa kerap diposisikan sebagai kaum intelektual, agen perubahan, serta pemimpin masa depan bangsa. Predikat tersebut bukanlah sekedar simbol, melainkan tanggung jawab, moral, dan akademik yang harus diwujudkan dalam sikap, pemikiran, serta perilaku sehari-hari. Intelektualitas mahasiswa tidak hanya tercermin dari kemampuan berpikir kritis, pencapaian akademik, maupun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga tercermin dari cara mahasiswa berkomunikasi, khususnya melalui penggunaan bahasa. Bahasa memiliki peran yang sangat fundamental dalam dunia akademik. Bahasa bukan sekedar untuk menyampaikan informasi, melainkan juga sarana untuk berpikir, menalar, serta mengomunikasikan pengetahuan. Oleh sebab itu, kualitas berbahasa yang digunakan mahasiswa memiliki korelasi langsung dengan kualitas intelektual yang dimilikinya. Dalam konteks inilah, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Hadirin sekalian, bahasa Indonesia yang baik dan benar seringkali dipersepsikan sebagai bahasa yang kaku dan membatasi kebebasan berekspresi. Padahal, pemahaman tersebut kurang tepat. Bahasa yang baik menunjukkan pada penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks, situasi, dan tujuan komunikasi. Sementara itu, bahasa yang benar mengacu pada kesesuaian dengan kaidah kebahasaan, meliputi ejaan, kalimat, serta pemilihan diksi. Dalam lingkungan perguruan tinggi, bahasa Indonesia yang baik dan benar berfungsi sebagai bahasa akademik, yaitu bahasa yang digunakan untuk menyampaikan gagasan ilmiah secara sistematis, logis, dan objektif. Melalui bahasa inilah proses transfer ilmu pengetahuan berlangsung, baik dalam perkuliahan, diskusi ilmiah, penulisan karya ilmiah, maupun forum akademik lainnya. Mahasiswa yang mampu menggunakan bahasa secara tepat akan lebih mudah mengomunikasikan gagasan, mempertahankan argumen, serta berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam diskusi. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang tidak terstruktur dan tidak sesuai kaidah dapat mengaburkan makna, menurunkan kualitas argumen, bahkan melewatkan nilai-nilai dari sebuah pemikiran. Hadirin yang saya hormati, sebagai kaum intelektual, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk berpikir kritis, tetapi juga menjunjung tinggi etika intelektual. Etika intelektual mencakup sikap tanggung jawab dalam mengelola penguasaan, menyesuaikan gagasan secara jujur, serta menghadapi audiens dan lawan diskusi. Salah satu wujud konkret dari etika intelektual tersebut adalah penggunaan bahasa yang santun, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar merupakan bentuk-bentuk penghormatan terhadap ilmu pengetahuan dan terhadap komunikasi akademik itu sendiri. Dalam penulisan karya ilmiah, ketetapan bahasa mencerminkan ketelitian pemikiran dan integritas akademik. Dalam diskusi, kelas maupun seminar, bahasa yang terstruktur dan santun menciptakan iklim akademik yang kondusif, kritis, dan saling menghargai. Dengan demikian, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai indikator etika dan kedewasaan intelektual mahasiswa. Mahasiswa yang beretika intelektual akan senantiasa menjaga ketepatan bahasa dalam setiap aktivitas akademiknya. Hadirin sekalian, namun demikian realitas di lingkungan kampus menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar masih menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya media sosial, telah mempengaruhi pola berbahasa mahasiswa. Penggunaan bahasa informal, singkatan, serta campur kode dengan bahasa asing semakin meluas dan menjadi kebiasaan. Fenomena inilah sejatinya merupakan bagian dari dinamika bahasa. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika kebiasaan berbahasa informal tersebut terbawa ke dalam konteks akademik. Ketidakmampuan membedakan konteks penggunaan bahasa dapat berdampak pada menurunnya kualitas komunikasi ilmiah dan melemahnya budaya akademik di perguruan tinggi. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk memiliki kesadaran linguistik, yaitu kemampuan untuk mempertahankan bahasa sesuai dengan konteks. Dari tujuan berkomunikasi, kemampuan ini merupakan bagian dari kecakapan intelektual yang harus terus ditingkatkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu diperlukan konteks berbahasa untuk menumbuhkan dan menjaga budaya berbahasa yang baik dan benar di lingkungan kampus. Mahasiswa perlu membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah dalam penulisan karya ilmiah, presentasi, serta forum resmi akademik. Selain itu, peningkatan literasi melalui pembacaan karya ilmiah yang berkualitas juga menjadi langkah strategis dalam memperkaya kemampuan berbahasa akademik. Di sisi lain, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan, keteladanan, penguatan kebijakan yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa akademik. Dengan demikian, tercipta lingkungan akademik yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga beretika dalam berbahasa. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, izinkan saya untuk kembali menegaskan inti dari seluruh gagasan yang telah saya sampaikan, bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukanlah sekedar kewajiban administratif, melainkan bagian dari etika intelektual yang mesti dijunjung tinggi oleh setiap mahasiswa. Bahasa yang tepat mencerminkan cara kita berpikir, cara kita menghargai ilmu pengetahuan, dan cara kita berkomunikasi dalam ruang akademik. Sebagaimana kita ketahui, mahasiswa merupakan bagian penting dalam ekosistem pendidikan tinggi. Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk tidak hanya menjadi pembelajaran yang cerdas secara kognitif, tetapi juga menjadi komunikator yang efektif, kritis, dan beretika. Ketika kita mampu mengendalikan bahasa kita dengan baik, maka secara tidak langsung kita telah menunjukkan integritas intelektual secara kesesuaian kita dalam menjunjung tinggi standar akademik. Selain itu, mari kita jadikan bahasa sebagai alat untuk memperkuat dialog, bukan sebagai penghalang.
Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam setiap wacana ilmiah, diskusi kelas, presentasi, dan karya tulis akademik. Dengan demikian, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga memperkuat budaya akademik yang kita bangun bersama. Hadirin yang saya hormati, pada akhirnya keberhasilan kita sebagai mahasiswa bukan hanya diukur dari skor dan indeks prestasi, tetapi juga dari kualitas komunikasi dan kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan serta masyarakat luas. Dengan penuh keyakinan, saya mengajak kita semua untuk terus berupaya meningkatkan kecerdasan berbahasa secara cermat dan bertanggung jawab, karena melalui bahasa itulah kita menunjukkan sikap kita sebagai generasi intelektual bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika terdapat hal yang bermanfaat, semoga dapat menjadi amal jariah bagi kita semua. Atas perhatian yang berkenan diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.